Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, sehingga di hari keberapa ini Bapak? Ramadan hari keberapa? 17, ada yang 18 ya. Enggak apa-apa, yang penting enggak 20 saja ya. Karena kalau yang 17 metodenya pakai ru'yatul hilal, melihat hilal. Kalau yang 18 memakai hisab. Enggak apa-apa. Kalau yang 20 ini yang bingung saya ya. 20 ini kayaknya pakai pasang surutnya air laut. Tuh nyari dalilnya susah kita Pak ya. Nah, di hari yang ke-17 atau ke-18 artinya kita sudah setengah jalan Ramadan kita. Benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Ternyata puasa itu ayyamam ma'dudat, beberapa hari saja. Kenapa Quran menggunakan istilah beberapa hari? Ayyaman ma'dudat, padahal bisa menggunakan istilah 1 bulan atau bisa menggunakan istilah 4 minggu, tetapi Quran menggunakan istilah ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja, menunjukkan bahwa puasa itu cepat banget lewatnya. Perasaan baru kemarin kita tarhib Ramadan, kita menyambut bulan suci Ramadan, tetapi sekarang sudah di hari yang ke-17, menunjukkan bahwa puasa itu sangat cepat sekali, berakhirnya itu cepat banget, kita nggak terasa. Tapi saya yakin jamaah Masjid Al-Ihsan ini di hari yang ke-17 ini tilawah Al-Qur'annya juga sudah juz 17. Nggak meyakinkan gitu kayaknya. Amin. Masya Allah. Allah udah hatam Ustaz. Masya Allah. Saya ngomong juz 17 saja masih ragu-ragu ya kan. Malah sudah ada yang hatam. Nah, di dalam rangkaian Ramadan itu ada satu ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ibadah i'tikaf. Insyaallah Masjid Al-Ihsan akan mengadakan i'tikaf 10 hari terakhir. Yang ganjil saja Ustaz, apa yang genap juga? Ada sebagian yang ngambil ganjilnya saja, ada yang sebagian full ya di 10 hari terakhir. Nah ya, penting ya untuk saya sampaikan al-ilmu qabla al-amal.
kita harus punya ilmunya sebelum kita mengamalkannya. Jangan sampai iktikaf nanti yang kita lakukan atau yang ingin kita lakukan nanti tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita belum tahu ilmunya. Makanya penting bagi kita untuk belajar tentang ahkamul i'tikaf, hukum tentang i'tikaf, agar proses ibadah yang nanti kita lakukan sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya dan sesuai dengan ijtihadnya para ulama kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya i'tikaf? Kita harus paham dulu definisi dari i'tikaf. Di dalam kitab Ahkamus Siyam fi Daw'il Kitab was Sunnah dijelaskan bahwa i'tikaf lughatan luzumus syai'i. I'tikaf secara bahasa ini artinya kita berhenti kepada sesuatu. Jadi i'tikaf itu Bapak Ibu itu stop, berhenti. Berhenti dari apa Ustadz? Berhenti dari hiruk pikuk dunia ini. Berhenti dari kesibukan dunia ini. Berhenti dari memikirkan dunia ini. Kenapa kita harus berhenti? Karena sebenarnya hati kita lelah, pikiran kita lelah setiap saat kita memikirkan dunia ini. Kita lelah harus menjaga gengsi kita dengan orang lain. Pikiran kita lelah selalu memikirkan keluarga, selalu memikirkan pekerjaan. Sehingga momentum i'tikaf itu adalah luzumus syai'i. Kita berhenti kepada sesuatu. Makanya kalau ada orang i'tikaf kemudian bawa laptop, pekerjaannya dikerjain di masjid, apakah sah Ustadz i'tikafnya? Sah, tapi tidak sempurna, karena i'tikaf itu artinya apa? Berhenti. Ya. Wa syar'an, sedangkan i'tikaf menurut syariat adalah luzumu masjidin jama'atin. I'tikaf secara istilah adalah tetap di masjid, berhenti di masjid. Ya. Yang di masjid tersebut ada sholat jamaahnya. Sebagian dalam madhab Syafi'i di dalam masjid yang ada sholat Jumatnya, tapi ini qaul dhaif ya. Yang penting itu masjid yang ada sholat apa? Jamaahnya. Ya. Jadi nggak bisa Ustadz kita i'tikaf di musola. Kalau musola ada sholat 5 waktunya bisa. Nah ini ilmu. Kenapa Ustadz sholat i'tikaf itu harus di masjid yang ada sholat 5 waktunya? Karena orang i'tikaf itu sebenarnya nggak boleh keluar masuk masjid, nggak boleh. I'tikaf itu harus terus di masjid. Bahkan sesuatu yang membatalkan i'tikaf itu adalah keluar dari masjid dengan tanpa uzur syar'i. Ya. Jadi kalau sama mama bapak udah niat i'tikaf di masjid, kemudian ditelepon sama istrinya, Mas pulang sebentar, Masya Allah. Terus bapak pulang nih ke rumah, maka i'tikafnya otomatis apa? Batal. Karena i'tikaf itu luzumu masjidin, tetap di masjid. Tapi kalau keluar untuk cari makan, keluar untuk ke kamar mandi, tidak ada masalah. Keluar yang
keluar yang membatalkan i'tikaf adalah al-khuruj bi ghairi udrin syar'iyyin, keluar dari masjid tanpa udzur syar'i. Makanya i'tikaf secara syariat adalah luzumu masjidin jama'atin, tetap di masjid apa? Masjid yang ada sholat apa? Berjamaahnya. Nah, ini khusus untuk ibu-ibu. Ini kalau orang nggak ngaji nggak paham. Kalau perempuan, apakah harus iktikaf di masjid juga? Ayo, Bu, harus iktikaf di masjid juga apa enggak, Bu? Apakah boleh perempuan iktikaf di rumah? Boleh, Bu? Nah, kalau iktikaf di rumah ya, sambil tiduran di kasur ya, sambil nonton TV ya, saya sambil main handphone ya, sambil masak. Nah, ini kalau kita nggak ngaji nggak paham. Mayoritas ulama mengatakan iktikaf di rumah, baik laki-laki atau perempuan, itu nggak boleh kecuali madhab Hanafi. Tapi ada syaratnya. Nah, tapi saya ngomong ini bukan untuk ibu jadikan opsi yang pertama. Ini opsi yang kedua. Artinya kalau ibu-ibu masih sanggup untuk iktikaf di masjid, iktikaflah di masjid. Karena dulu istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Rasulullah mereka iktikaf di masjid, membuat tenda-tenda di dalam masjid gitu ya, riwayat hadisnya seperti itu. Nah, bagi perempuan boleh iktikaf di masjid dalam madhab Hanafi. Syaratnya iktikafnya harus di mihrab. Ya, Ustadz, mihrab ini apa? Mihrab ini adalah kamar khusus untuk ibadah. Jadi nggak keluar-keluar tuh dari mihrabnya. Ya, contoh ibu punya rumah ada 99 kamarnya. Masya Allah ya, namanya kamarnya ada Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu. Ya, ada orang mana kemarin saya lihat berita ya. Keren banget nih rumahnya 99 kamarnya ya. Jadi ada orang punya rumah mama besar, kamarnya banyak, satu kamar dia khususkan untuk ibadah. Dia sholat di situ, dia baca Quran di situ, dia ibadah di situ. Maka khusus bagi perempuan dalam mazhab Hanafi diperbolehkan untuk itikaf di tempat itu. Ya, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang hukum asli itikaf itu di masjid jami, tetapi khusus bagi perempuan diperbolehkan kalau ada uzur untuk iktikaf di rumah di mihrabnya, ya, ketika kita mengikuti madhab al-imam Abu Hanifah. Kemudian niatnya apa? Biniyatin li ibadatillahi fihi. Iktikaf itu niatnya ibadah. Al-istifraghu fil ibadah, fokus ibadah. Jangan ada niat yang lain. Min syakhsin mahsusin, dari seseorang yang khusus. Ya. Artinya yang iktikaf ini harus seorang muslim, harus mukallaf. Bisyurutin makhsusatin, dengan syarat yang khusus. Nggak bisa iktikaf sembarangan, ada syarat-syarat yang nanti akan saya jelaskan. Ala sifatin makhsusatin, dengan tata cara yang khusus. Fi zamanin makhsusin, dengan di waktu yang khusus juga. Ya, jadi iktikaf itu diam di masjid dengan niat untuk ibadah kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Ini definisi iktikaf secara syariat. Apa syarat iktikaf? Syarat iktikaf ada 3.
Yang pertama, dia harus seorang mukallaf, ya, muslim, baligh dan berakal. Ustadz, kalau anak-anak itikaf gimana? Boleh, tapi yang dapat pahala orang tuanya, ya, yang dapat pahala orang tuanya. Yang kedua, syarat itikaf yang kedua adalah niat, ya. Nah, ini ingin saya sampaikan. Jadi niat itu, Bapak, niat itu menjadi syarat iktikaf. Kita sekarang sedang duduk di masjid, ya, Bapak Ibu, kita sedang duduk di masjid. Pertanyaannya, kita dapat pahala iktikaf atau tidak? Saya tanya nih, kita yang duduk sekarang di masjid ini loh, dapat pahala iktikaf atau tidak? Jawabannya ya bisa dapat, bisa tidak. Siapa yang dapat pahala iktikaf di masjid? Dia orang yang apa? Niat. Bapak niat nggak iktikaf di masjid? Kayaknya niat sholat subuh doang tadi, atau niat kajian doang. Makanya kalau Bapak ke kampung-kampung, Bapak kalau ke kampung-kampung, biasanya ada di depan pintu masjid itu ada tulisan besar banget. Apa tulisannya? Nah, ini orang NU banget nih. Nawaitu al-i'tikafa fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Itu tulisan besar banget ditaruh di depan masjid, sebagai pengingat bahwa seseorang bisa mendapatkan pahala i'tikaf ketika dia niat. Makanya jangan sampai Bapak masuk ke masjid tidak niat untuk i'tikaf. Sayang gitu, ya. Apakah orang masuk masjid dapat pahala sholat? Dapat pahala sholat. Dapat pahala ngaji? Dapat, ya. Tetapi yang i'tikaf ini sering terlewat. Kenapa sering terlewat? Karena harus disertai dengan niat, ya. Makanya Bapak Ibu kalau masuk ke dalam masjid jangan lupa untuk niat i'tikaf. Kemudian syarat yang ketiga, iktikaf dilakukan di masjid jami, di masjid yang ada sholat berjamaahnya. Kenapa harus dilakukan di masjid jami? Karena kita tidak boleh keluar-keluar. Jadi kalau kita masjid seumpama ya, kita iktikaf di musola, nggak ada sholat berjamaahnya, maka setiap sholat berjamaah kita harus keluar dari musola itu. Nah, ini menjadi apa? Menjadi tidak sah, menjadi tidak afdol iktikafnya. Makanya syarat yang ketiga dilakukan di masjid jami. Nah, sebenarnya ini saya punya ilmu, tapi saya khawatir Bapak salah paham terhadap ilmu ini, karena kalau Bapak tidak memahami utuh ini bisa salah paham. Mohon maaf ya, saya urut dari awal dulu ya. Iktikaf yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh orang sekarang itu, kalau saya menilai, penilaian saya itu iktikaf yang tidak sesuai dengan iktikafnya Rasul. Ya, ini saya ngomong sudah sangat hati-hati ini ya. Makanya ini kalau disalahfahami bisa repot ini, ya. Saya ulangi ya, biar nggak salah paham ya. Iktikaf yang kita lakukan selama ini, yang kita lihat iktikaf di masjid-masjid itu adalah iktikaf yang sebenarnya tidak sesuai dengan iktikafnya Rasul. Kenapa tidak sesuai dengan iktikafnya Rasul? Karena di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Perhatikan ya.
Iktikafnya Rasul itu 10 hari terakhir di bulan apa? Ramadan. Berarti kan mulai iktikafnya setelah asar di hari ke-20, masuk maghrib di hari ke-21. Ya, berarti hari apa kira-kira? Sekarang hari apa Pak? Sekarang kan 17 ya. Sekarang kan hari Sabtu kan, 17 kan. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Selasa itu kan hari ke-20. Berarti, mohon maaf, Selasa sore, ya kan? Malam Rabu. Nah, Selasa sore, malam Rabu, ini dulu Rasul sudah mulai iktikaf. Perhatikan iktikafnya Rasul. Rasul mulai masuk ke dalam masjid dan tidak keluar sampai Idul Fitri. Ini yang benar iktikaf. Ada yang sanggup Bapak? Ada yang sanggup enggak? Ya? Jadi iktikaf itu sebenarnya seperti itu. Luzumul masjid, tetap di masjid siang. Pagi, siang, sore, malam. Itu di masjid. Ya, itu contohnya Rasul itu sebenarnya. Makanya yang mau totalitas ittiba Rasul itu caranya seperti tadi. Tetapi Rasul hanya keluar dari masjid ketika ada uzur syar'i, ada menjenguk orang sakit, beliau keluar. Ya, mengambil makanan, beliau keluar. Ya, kadang beliau pulang untuk membangunkan keluarganya agar sholat, itu beliau keluar. Ya, tetapi ketika tidak ada uzur syar'i, beliau tetap luzumul masjid, tetap di masjid. Ya, ini iktikaf aslinya itu seperti itu, ini aslinya. Tapi ya kalau PNS, ASN jangan nyoba-nyoba kayak gini ya. Bisa kena SP3 ini ya kan. 10 hari enggak keluar masjid ya, enggak keluar masjid berarti kan enggak kerja, enggak, yang punya toko berarti enggak apa? Enggak jualan ya. Yang punya warung berarti ya tutup warungnya. Kan seperti itu konsekuensinya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat riwayatnya, ya'takifu fi ashril awakhir, 10 hari terakhir itu full iktikaf di masjid. Ya, makanya yang ngomong apa mutaba'atur Rasul ya, ittiba'ur Rasul, ikut Rasul. Ini iktikaf yang sebenarnya ini. Pertanyaannya, sanggup nggak kita iktikaf dengan cara seperti itu? Orang selesai sholat tuh rasanya kita udah pingin pulang ya kan? Apalagi keingetan belum beli baju lebaran ya? Ibu-ibu ini udah beli baju lebaran belum Bu? Ada trennya sekarang ibu-ibu baju lebaran. Apa Bu trennya lebaran tahun ini apa namanya baju lebarannya? Baju? Bu, baju? Masya, orang sini nggak tahu tren ya. Namanya baju bini orang. Serius itu, saya kaget saya trennya itu. Baju apa? Bini orang. Itu sampai saya riset itu. Kok bisa namanya trennya baju bini orang itu gimana? Ternyata bajunya biasa-biasa saja, tapi namanya yang bikin sensasi luar biasa. Ya. Wah, saya habis ngomong kayak gini kayaknya nyari ibu ini di Tanah Abang kayaknya ya. Jadi apa? Resah kita. Di masjid lama itu resah banget. Makanya ketika kita lihat iktikafnya Rasul, sebenarnya contoh yang ada dalam iktikafnya Rasul, tanggal 20 akhir di waktu asar, masuk tanggal 21 di maghrib, sudah masuk ke dalam masjid dan tidak keluar-keluar dari masjid. Makanya saya pernah
ngecek yang iktikaf yang benar-benar seperti itu ada di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Di dua tempat itu orang iktikafnya benar-benar apa? Benar-benar iktikaf Bapak Ibu. Mereka tidak keluar dari masjid kecuali ada uzur syar'i. Ya. Jadi ya sudah, bawa baju, bawa ganti, ya keluar masjid tuh kalau ada buang hajat, ada mungkin beli makan, habis itu ya sudah kembali ke masjid. Makanya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan, Rasul itu itikafnya 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan hatta tawaffullahu taala, sampai Rasul meninggal. Ya, berarti pertanyaannya berapa kali Rasul itikafnya selama hidupnya? Rasul selama hidupnya puasa dan itikaf berapa kali? Masya Allah, Bapak Ibu harus paham fakta ini. Rasul itu puasa iktikaf cuma 9 kali. Bapak Ibu ketemu Ramadan berapa kali? Berapa kali Pak? Masya Allah, sudah ada yang 60 kali ketemu Ramadan. Harusnya ya takwa banget, harusnya ya kan, harusnya ya kan, harusnya ya. Tapi ya repot kita ini Pak ya, apa kuantitas doang ya kan. Jadi Rasul itu 9 kali, karena puasa itu disyariatkan tahun kedua Hijriah. Ya, makanya di dalam riwayatnya hatta tawaffallahu taala, sampai Rasul meninggal. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian setelah Rasul meninggal yang i'tikaf adalah istri-istri beliau di dalam masjid, pakai bikin kayak tenda-tenda di masjid seperti itu. Kenapa butuh tenda Ustadz? Karena memang tidak keluar dari masjid. Ya. Ini apa? Iktikafnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita tahu iktikaf syaratnya ada 3, yaitu mukallaf, kemudian yang kedua niat, dan yang ketiga ada di masjid jami. Kemudian apa? Dalil tentang iktikaf, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf di 10 hari yang terakhir, bahkan di tahun beliau meninggal itu berarti tahun ke-10 Hijriah ya. Tahun ke-10 Hijriah itu iktikafnya Rasul 20 hari. Jadi mulai tanggal berapa? Tanggal 11. 20 hari penuh beliau di dalam masjid, enggak keluar masjid. Kemudian di dalam Quran dalilnya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang iktikaf di dalam masjid. Intinya dalil iktikaf itu ada di dalam Quran dan juga ada di dalam sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, menurut 4 madhab ada perbedaan fikih iktikaf di 4 madhab. Menurut madhab Imam Abu Hanifah, menurut madhab Imam Maliki, syarat di antara syarat iktikaf, tadi kan saya sebutkan, syarat iktikaf itu tadi saya sebutkan adalah mukallaf, niat, sama luzumul masjid. Tetapi dalam madhab Imam Abu Hanifah dan juga madhab Maliki ditambah Bu, syarat puasa ditambah lagi, yaitu harus dalam keadaan puasa. Jadi nggak bisa iktikaf di luar bulan suci Ramadan. Ini madhab Imam Hanafi dan juga madhab Imam Maliki. Jadi kalau kita sedang duduk di masjid seperti ini di bulan suci Ramadan, kita bisa niat iktikaf. Tapi nanti kalau sudah selesai Ramadannya udah nggak bisa niat iktikaf lagi. Menurut Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Tetapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak. Selama kita ada di masjid, walaupun kita tidak dalam keadaan puasa atau di bulan suci Ramadan, tetap dapat pahala apa? Iktikaf. Ya, ini perbedaan madhabnya. Makanya kalau Bapak ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ya,
Mohon maaf ya, mohon maaf. Ada orang tuh menggebu-gebu umroh. Mohon maaf ini, kadang karena mumpung di sana 4 hari di Mekah, 4 hari di Mekah 8 kali umroh. Ini kan menggebu-gebu umroh, ya kan? Jadi sudah umroh pertama keluar lagi ke Tanim sama ya, niat umroh lagi, masuk lagi, selesai umroh lagi, keluar lagi ke Tanim, ya kan? Kemudian saya mohon maaf, ibadah di Masjidil Haram itu bukan hanya umroh. Ya, kalau kita ikut madhab Syafi'i, kita ikut madhab Imam Abu Hanifah, kita bisa iktikaf, kita bisa ikut kajian, kita bisa salat sunnah, kita bisa tawaf sunnah, banyak sekali ya. Daripada kita harus umroh berkali-kali seperti itu, walaupun ini ada khilaf di antara para ulama apakah boleh satu safar itu umroh berkali-kali atau tidak. Tapi ala kulli hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, ibadah di Masjidil Haram ini bukan hanya umroh, iktikaf juga bisa. Ya, duduk aja di masjid, niat iktikaf, pahala itu. Ya, ini menurut madhab Imam Syafi'i dan juga menurut madhab Imam Hambali. Jadi nggak ada syarat puasa. Kemudian yang kedua, khilaf yang kedua, ini masalah minimal waktu. Wah, ini penting. Dalam madhab Hanafi, minimal waktu orang iktikaf itu setengah hari, 12 jam atau 1 hari. 1 hari dalam bahasa Arab itu artinya 12 jam. Ya, makanya istilah sehari semalam itu yaumun walailatun, sehari semalam. Berarti kalau sehari doang, berarti orang niat iktikaf itu minimal berapa? 12 jam. Jadi 12 jam itu enggak boleh keluar masjid. 12 jam itu enggak boleh keluar dari masjid tanpa uzur syar'i, enggak boleh. Kalau sudah niat iktikaf menurut madhab Hanafi. Menurut madhab Maliki 24 jam, berarti sehari semalam. Ya, berarti iktikaf di sini nggak sah ini, karena iktikafnya cuma Cuma malam doang. Malam aja masih dipilih. Malam yang apa Pak? Yang ganjil. Yang ganjil aja masih dipilih kok. Yang tanggal berapa? 3. Masya Allah. Ya? Makanya kalau kita ikut madhab Maliki, iktikaf kita di sini nggak sah. Karena dalam madhab Maliki minimal iktikaf itu 24 jam. Yaumun walailatun. Terus gimana Ustadz kalau kita nggak usah iktikaf saja? Nggak seperti itu. Dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hambali, iktikaf boleh sesaat. 5 menit di masjid bisa iktikaf. Ya, makanya saya ajarin caranya dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hambali. Jadi kalau Bapak datang ke masjid, niat apa? Iktikaf. Kemudian keluar dari masjid, berarti batal iktikafnya. Masuk lagi ke masjid apa? Niat iktikaf. Keluar lagi ke masjid, berarti apa? Batal iktikafnya. Ini bisa dalam madhab Syafi'i dan juga madhab Hambali. Maka contoh begini ya. Contoh begini, malam 21 Bapak masuk ke masjid, mulainya habis maghrib sama oke ya, habis maghrib udah niat iktikaf. Ternyata selesai tarawih pengen nonton TV sama mama ya. Pengen nonton TV ya kan, akhirnya kan Bapak keluar dari masjid nonton TV, maka otomatis iktikafnya apa? Iktikafnya batal. Berarti ya sudah selesai iktikafnya. Kemudian nanti jam berapa Pak? 3 biasanya ya, pengen ke masjid, pengen sholat, masuk ke masjid lagi, niat apa? Niat iktikaf lagi. Itu bisa dalam madhab Imam Syafi'i. Ya, cara seperti itu bisa kita pakai. Yang penting itu setiap kita keluar kita tahu kita membatalkan iktikaf,
Yang setiap kita masuk berarti kita mulai lagi dengan niat iktikaf. Caranya seperti itu Bapak Ibu. Ya, boleh seperti itu Ustaz, boleh. Kemudian habis subuh, misalnya habis syuruk, kita keluar lagi dari masjid, kita berarti membatalkan iktikaf kita lagi. Ya, kemudian malamnya mulai apa? Iktikaf lagi, berarti mulai niat lagi. Pokoknya setiap datang ke masjid niat iktikaf. Keluar ke masjid berarti batal iktikaf. Itu boleh di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan juga mazhab Imam Hambali. Makanya benar yang disabdakan oleh Rasul, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Jangan sampai tinggal niat iktikaf. Terakhir, karena sudah ya. Terakhir tentang masalah hikmah dari iktikaf. Ustadz, kenapa kita harus iktikaf? Ya, kan banyak ibadah yang lain. Kita bisa baca Quran di rumah mungkin kita bisa bikin acara santunan mungkin. Tapi kenapa kita harus iktikaf? Apa yang menjadi hikmah dari iktikaf? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan bahwa iktikaf itu maksuduhu, tujuannya adalah uquful qalbi ala Allah Ta'ala, mengistirahatkan hati menghadap kepada Allah. Ini iktikaf. Seperti yang saya tadi sampaikan di awal bahwa kita ini lelah Pak. Ibu-ibu ngurus anak sampai berkerut wajahnya, lelah ya. Bapak-bapak kerja ya kan, cari maisyah, cari uang ya, Masya Allah, lelah sampai beruban ya. Lelah kita. Iktikaf itu adalah uquful qalbi ala Allah. Kita mengistirahatkan hati, berfokus kepada Allah. Karena coba kita cek 11 bulan, bahkan mungkin di Ramadan juga, apa yang ada di pikiran kita itu rata-rata selalu urusan apa? Dunia. Udahlah, percaya deh mas saya. Kerjaan lah, keluarga lah, mobil lah, rumah lah, ya, investasi lah. Nah, mohon maaf, dunia yang seperti itu tuh melelahkan. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan maksudul i'tikaf, tujuan dari i'tikaf itu adalah uquful qalbi, mengistirahatkan hati. Karena hati kita lelah Pak, selalu memikirkan dunia, itu lelah. Ya. Kemudian apa? Wal khulwatu bihi, kita butuh khulwah. Apa itu khulwah Pak? Berduaan dengan Allah. Makanya kalau i'tikaf jauhan-jauhan sama temennya, i'tikaf malah mojok di belakang ngerumpi ya kan? Ya nggak jadi i'tikaf lah Pak. Atau i'tikaf malah main handphone, bawa laptop, kerjaannya dibawa ke masjid sama mama ya. I'tikaf itu khulwah. Khulwah itu kita hanya fokus ibadah kepada Allah. Bapak bisa zikir, Bapak bisa baca Quran, Bapak bisa sholat sunnah. Yang penting itu kita istirahatkan dulu tubuh kita, hati kita dari memikirkan urusan apa? Keduniaan. Wal inqita'u anil istighali bil khalqi, dan kita memutus sejenak hubungan dengan makhluknya Allah. Lelah Pak kita bergaul dengan orang lain, lelah. Pengen terlihat begini, pengen selalu terlihat begini, lelah kita. Kita ingin memutus sejenak hubungan dengan makhluk, berfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bihaitsu yasiru dzikruhu wa hubbu wal iqbalu alaihi fi mahalli humumil qalbi wa khataratihi, sehingga apa? Kita bisa fokus untuk ibadah, sehingga kesusahan-kesusahan hati kita ini bisa hilang. Ya. Bapak, pikiran Bapak semakin dibebani dengan dunia, akan semakin pusing kita. Ya, kita butuh sejenak memikirkan nasib kita kalau meninggal itu seperti apa. Ya, qadarullah seumpama ini adalah Ramadan terakhir kita seumpama, apakah bekal kita ini cukup menghadap Allah atau tidak? Kita perlu memikirkan itu Pak.
Dan momentumnya adalah apa? Iktikaf itu. Ya. Makanya iktikaf itu adalah al-khulwah, menyendiri, bermunajat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tampak dalam orang yang iktikaf ini adalah hilang darinya keresahan hati, hilang darinya hasrat keduniaan yang terlalu besar. Ya, ini fadilah dari apa? Dari iktikaf. Karena kadang kita harus sejenak berhenti. Bapak, bayangkan mesin mobil kita pacu terus, panas, Pak. Sama dengan otak kita, sama dengan hati kita. Sesekali harus kita apa? Harus kita istirahatkan. Makanya ketika kita iktikaf, kita totalitas dalam ibadah, kita tafakkur pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tafakkur pada khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah ketika kita sudah mengistirahatkan hati, mengistirahatkan tubuh kita, mengistirahatkan kolbu kita, ya, maka insya Allah hilang keresahan-keresahan yang ada di dalam hati dan juga pikiran kita, ya. Makanya iktikaf ini waktu momentum bagi kita untuk apa? Memikirkan nasib kita di akhirat nanti. Apakah kita termasuk muflihun, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, ya? Ataukah kita termasuk orang-orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini semuanya adalah momentum iktikaf untuk kita memikirkannya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai nanti di 10 hari yang terakhir kita meninggalkan iktikaf. Kenapa? Karena iktikaf itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Beliau terus-menerus melakukannya sampai meninggal. Kalau Bapak Ibu bisa meniru persis caranya Rasul, silahkan 10 hari penuh, ya, nggak keluar masjid, ya. Tapi saya yakin kayaknya kita punya kesibukan nih, nggak bisa seperti itu. Maka kita bisa mengambil pendapat Imam Asy-Syafi'i, mengambil pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan apa? Iktikaf itu bisa sesaat di masjid, itu bisa. Yang penting tadi kita selalu meniatkan iktikaf ketika kita ada di dalam masjid. Baik, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, fadhal, silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Yang dimaksud area masjid itu apakah hanya yang digunakan untuk sholat seperti ruangan masjid ini, atau termasuk selasar, atau seperti ruangan sebelah belakang ini? Itu mana tadi? Jangan-jangan rumah kita juga area masjid lagi, jangan-jangan. Itu aja tadi. Baik. Area masjid yang bisa kita pakai untuk iktikaf adalah bangunan masjid, itu saja udah. Ya, yang penting kita ada di bangunan masjid. Jadi sama masjid itu ada lantai atasnya, boleh iktikaf di atas masjid, boleh. Ya, yang penting tempat itu bisa mengurung diri kita. Itu yang penting. Ya. Karena kalau kita di rumah lagi baca Quran, anak kita nonton TV, kira-kira lanjut baca Quran atau ikut nonton TV, Bapak? Nah, itulah. Jadi kita tidak bisa berkhulwah kecuali dengan cara yang seperti itu. Ya. Makanya ketika kita bisa beriktikaf di masjid, masjid itu hadnya apa? Ya bangunan masjid. Ya kan? Nah, makanya dulu ada satu masjid ya tanya kepada saya, Ustadz, kita ada program iktikaf di masjid. Oh ya, terus gimana? Paginya ada acara senam. Paginya ada acara senam apa? Di pelataran masjid. Gimana hukumnya? Ya nggak boleh, saya bilang kayak gitu ya. Kenapa? Kita harus mengurung diri apa? Di masjid. Kalau mau senam di dalam masjid, saya bilang kayak gitu ya. Kalau mau senam apa? Di dalam masjid. Ya, nggak harus pakai musik, nggak harus pakai itu. Yang penting gerak saja kan. Jalan-jalan muter-muter ngelilingi masjid sudah kayak senam di masjid kan. Makanya harus diperhatikan, iktikaf itu adalah fi bina'il masjid, di bangunan apa? Di bangunan masjid itu.
Ya, selama kita masih di situ, insya Allah kita masih dianggap sebagai orang yang iktikaf. Fadal. Pernah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang iktikaf tadi memang benar, ya saya pernah iktikaf di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, mungkin ini juga ketidaktahuan saya tentang mazhab ya. Jadi kalau saya yang di dalam masjid, dulu saya ingat saya bawa semprotan air untuk wudhu kalau batal. Jadi supaya nggak keluar masjid. Nah, coba di kanan kiri saya kadang ketika kita tahu sama-sama tidur gitu ya, sama-sama tidur atau pas datang, wah kita udah kaplingan. Saya datang teman sebelah tidur. Iya, kaplingnya pakai sajadah biasanya. Iya, pakai sajadah sebelah tidur. Ya kita tahu tidur kenapa? Karena dieselnya nyala gitu loh kan. Dieselnya nyala, gitu kan. Nah, tapi ketika adzan tiba-tiba langsung ikut sholat. Kan banyak sekali yang seperti itu. Nah ini mazhab yang digunakan apa, atau saya yang salah seharusnya di dalam masjid nggak perlu wudhu atau gimana? Itu penasaran saya sampai sekarang, Tat. Iya. Jadi apakah tidur itu membatalkan wudhu atau tidak? Tidak, tidur itu secara fikih tidur tidak pernah membatalkan wudhu secara fikih. Yang membatalkan wudhu ini adalah keluarnya angin. Ya, kalau antum tadi nyebutnya Deselnya hidup, ada aja deselnya hidup ya kan. Keluar angin. Jadi tidur tidak pernah membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah keluarnya angin. Maka ketika kita iktikaf, sebisa mungkin tidurnya dalam keadaan duduk. Itu tidak batal wudhu kita. Tapi kalau tidur kita tahu ngabrek enggak Pak? Ya kan, miring atau terlentang atau apa, sehingga mohon maaf ya, pintu pintu belakang kita ini terbuka, maka walaupun kita tidak kentut, mohon maaf, contoh saya ngomong tolong jagain ya, kalau saya kentut kasih tahu gitu kan, terus bawa tidur terlentang sama mama, itu dalam fikihnya tetap batal. Kenapa? Karena itu adalah pasti mungkin keluar sedikit saja, kita nggak kerasa, ada kemungkinan keluar gitu ya, kemungkinan keluarnya inilah yang membatalkan membatalkan wudhu gitu. Makanya benar apa yang Bapak saya tadi sampaikan, kalau tidurnya itu miring atau telentang maka batal wudhunya. Tapi kalau tidurnya dalam keadaan duduk ya kan, maka tidak batal wudhunya. Makanya bisa kita lihat terlebih dahulu tidurnya itu dalam keadaan yang seperti apa gitu. Tapi yang paling aman memang benar Bapak tadi, bisa pakai semprotan. Ya, sebenarnya nggak usah semprotan ya, kita bisa, kapan-kapan saya ajarin itu, pakai air pakai air zam-zam segelas itu bisa wudhu pakai air yang seperti itu ya, itu bisa tanpa mengotori masjid bisa ya. Makanya hati-hati iktikaf tidur, hati-hati ya. Walaupun tidur tidak membatalkan wudhu, tapi kalau tidurnya tidak mumakin ya, tidak menutup pintu belakangnya, pintu duburnya, maka wudhunya batal ya. Hati-hati, benar Pak, itu batal wudhunya kalau tidurnya miring ya. Silakan, ada pertanyaan lain? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, pengalaman saya iktikaf di masjid ini kan tidak boleh makan di dalam masjid. Jadi kita kalau makan keluar, terus wudhu juga keluar. Nah itu kalau
pas habis azan maghrib itu kan sebelum masuk isya kita makan dulu, makan malam di plaza di luar. Nah pas setelah itu kita masuk lagi kan ke masjid. Nah itu harus pakai niat keluar masuk masjid walaupun kita tetap ada di lingkungan masjid sini. Mungkin begitu Pak Ustadz. Terima Bagus kasih. Pertanyaannya. Keluar masjid yang membatalkan niat iktikaf kita adalah keluar yang tanpa uzur syar'i. Nah, jadi kalau keluarnya ada uzur syar'i maka tidak perlu tajdidun niat, tidak perlu membarui niat. Contoh uzur syar'i bagaimana? Ibu lagi iktikaf di masjid, ya. Kemudian apa? Dapat telepon dari rumah, Bu. Gasnya bocor, saumpama. Kemudian ibu kan keluar dari masjid untuk ngebenerin itu. Apakah batal itikafnya? Tidak. Kenapa tidak batal itikafnya Ustadz? Karena itu termasuk uzur. Termasuk uzur lagi adalah ke kamar mandi, uzur. Termasuk uzur lagi adalah mencari makanan, uzur. Bahkan ulama madhab Syafi'i menambahkan bahkan mengunjungi keluarga yang sakit juga termasuk uzur. Jadi kalau keluarnya ini ada uzur syar'i maka iktikafnya tidak perlu diperbarui niatnya. Tapi kalau ibu keluar untuk nonton TV, ibu keluar untuk belanja, ibu keluar untuk apa? Ya kan, untuk jalan-jalan apa namanya itu sore-sore ngabuburit sama ya. Maka ketika itu dilakukan maka otomatis kalau balik lagi harus niat kembali. Jadi iktikaf yang perlu niat baru adalah ketika keluar dari masjidnya tidak ada uzur syar'i. Sedangkan ketika ada uzur syar'i maka tidak perlu membarui niat. Gitu. Baik, ada pertanyaan lain? Cukup? Makanya sekarang kan ilmunya sudah ada, ya, ilmunya sudah ada, pengetahuannya sudah kita punya, tinggal kita amalkan. Kalau Rasul saja mulai puasa, mulai pertama disyariatkan puasa sampai meninggal tidak pernah tinggal iktikaf. Saya pesan kepada Bapak Ibu minimal seumur hidup Bapak pernahlah sekali iktikaf itu, ya. Kemudian perhatikan ya, kalau Bapak Ibu bisa meniru Rasul itikafnya 10 hari penuh, tirulah. Kalau nggak bisa, ambillah di waktu yang kita bisa, waktu sholat berjamaah, waktu malam hari. Tetap nggak bisa, saya cuma pesan satu, jangan tinggalkan 3 malam terakhir, 27, 28, 29. Paling penting di 27 sama 29. Kenapa Ustadz antara 27 dengan 29? Ini saya pesan banget Bapak Ibu. Karena saya yakin disitulah Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adalah hadiah. Hadiah itu sama Allah ditaruh di awal apa ditaruh di akhir? Bapak Ibu ikut pertandingan lari, lomba lari, hadiahnya diberikan di awal apa di akhir? Di akhir. Hadiah itu selalu di akhir. Makanya jangan tinggalkan iktikaf di hari itu. Makanya saya sedih di hari itu saya lihat orang-orang malah sibuk apa? Masya Allah, mudik ya kan, tawaf di mall. Saya sedih banget. Makanya ternyata hikmahnya itu kenapa Lailatul Qadar tidak ditaruh di malam pertama. Bayangkan malam Lailatul Qadar ditaruh di malam pertama, dapat semua orang Pak. Sengaja hadiah itu selalu ditaruh di akhir. Makanya saya cuma pesan itu saja. Kalau Bapak bisa 10 hari penuh, afdol silahkan. Tapi kalau nggak bisa, jangan tinggalkan di hari-hari akhir di bulan suci Ramadan. Khususnya di malam 27, malam 28, malam 29. Jangan sampai kita meninggalkan itu. Karena itulah hadiah Ramadannya. Itulah door prize-nya. Masa kita habis maraton, waktu pemberian hadiah malah kita apa? Malah kita pergi. Kan aneh seperti itu.
Ya, makanya Bapak Ibu tolong ini saya pesan banget ya. Jangan sampai di 3 hari terakhir itu kita meninggalkan masjid, kita meninggalkan iktikaf, karena itulah apa? Detik-detik Lailatul Qadar, di mana hadiah yang sebenarnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.